أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Karena inti ketakwaan itu di sini, dan kalau hati baik semua baik. Maka lahirlah amal soleh sebagaimana dikatakan Abdullah bin Abbas. Karena kalau hati baik, jangankan yang haram, Bu, yang syubhat kita nggak akan nyentuh. Makanya ibu sekalian, ibu masih ingat nggak hadis Bukhari Muslim? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal tuh udah jelas, yang haram tuh udah jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar. Itu awalan dari hadis di atas. Openingnya tuh itu. Akhiran hadis itu apa bunyinya? Bu, ini kan ngaji udah tahunan nih, Bu. Ustadz ibu juga Masya Allah. Coba saya tanya, awalan hadis itu yang halal jelas, yang haram jelas, tapi di tengah-tengah ada perkara syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, dia telah menjaga kemurnian agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, dia terjatuh ke dalam hal yang haram. Itu awalannya. Akhiran hadis itu apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, semua baik. Kalau daging ini rusak, semua rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Banyak orang berpikir, kok nggak nyambung ya? Depannya halal haram, kenapa akhirannya penutupannya hati? Pembukaannya halal haram, tapi kenapa penutupannya hati? Justru itulah mukjizat dan kecerdasan Nabi SAW. Nabi ingin memberikan pesan kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu nggak akan berhasil menjaga diri dari yang haram dan membatasi diri dengan yang halal-halal saja kalau hati ibu rusak. Nggak bisa. Penutupan itu menjelaskan akar masalah. Orang bisa komit hanya main di yang halal saja tanpa melibatkan yang haram, itu kalau hati baik. Kalau hati berantakan nggak bisa. Itu udah hukum sebab akibat. Hati yang baik menyebabkan kita hanya mau yang halal. Hati yang rusak menyebabkan kita mau yang haram gitu. Jadi kalau lisan ini masih suka gosip, masih suka ghibah, udah hati itu rusak. Walaupun hijabnya 4,5 juta, walaupun itu benar deh. Maka sibukkan dia dengan Al-Quran. Wala tushghiluha bi ghairihi, dan jangan sibukkan hati kita dengan selain Al-Quranul Karim. Gitu tuh kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi hati ini apa ya Ibu, kata Abdullah bin Mas'ud? Apa Bu? Wadah. Maka sibukkanlah dia atau isi dia dengan Al-Quran. Jadi sibukkan di sini maksudnya isi dengan, kan wadah Bu, isi dengan Al-Quran, dan jangan isi dengan yang lain.
Jadi maksudnya apa ini Bu sekalian? Gini loh Bu. Kalau hati ibu ingin baik Bu, maka yang benar-benar harus ibu jaga ya, adalah mata dan telinga. Itu. Mata dengan telinga. Kenapa? Tadi kata Abdullah bin Mas'ud apa? Hati itu apa? Wadah. Maka isi dengan Al-Quran. Pintu, kalau ibu ingin mengisi wadah yang bernama hati itu dengan Al-Quran, pintu masuknya mana Bu? Mata dan telinga. Betul, membaca dengan lisan, baca Quran lisan. Tapi kan ibu harus lihat tuh. Kalau ibu nggak lihat, ibu nggak akan bisa baca. Udah hafal Pak Ustadz. Proses ibu menghafal kan kalau nggak ibu baca dengan mata, dengan telinga, ibu dengar aja. Akhirnya ibu ulang-ulang dengan lisan. Dua ini yang harus ibu jaga. Harus steril. Mata dengan telinga Bu hanya melihat dan mendengar ayat-ayat Quran atau makna dari ayat-ayat Quran tersebut. Makanya kan dalam Al-Quran itu Bu, 3 organ yang paling sering disebutkan bersamaan itu apa? Mata, telinga, hati. Itu apa firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, terus apa? Penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.